Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Udah sarapan apa belum nih? Kok kelihatannya mukanya pada lemes-lemes gitu? Sudah. Kenapa belum? Ayo. Nanti tutup. Oh, kantinnya tutup. Ya lagi. Oh gitu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoanya bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya dulu. Oke, bisa dipimpin berdoa dulu. Mari teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoanya udah selesai. Jadi ibu sekarang mau mengabsensi kehadiran kalian. Barangkali ada yang tidak masuk ya. Ya. Dari absen 1 Septi. Hadir. 2 Tias. 3 Aning. Hadir Bu. Hadir. 3 Mediana. Hadir Bu. Hadir. Anita. Hadir Bu. Hadir. Tia. Hadir. Suci. Hadir. Hadir. Rela. Hadir. Oke, berarti itu ya hari ini. Ya. Hadir Bu. Nah, sebelum masuk ke materi utama, materi hari ini itu berkaitan dengan materi perbandingan trigonometri sudut berelasi, yang dimana itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Coba kira-kira siapa yang ingat materi perbandingan trigonometri? Saya Bu. Oke, Tias, silahkan. Gimana perbandingan trigonometri itu? Perbandingan trigonometri sudut berelasi pada kuadran 1 semua nilai fungsi trigonometrinya positif. Terus di kuadran 2 hanya sin yang positif, cos dan tan-nya negatif. Terus di kuadran 3 tan-nya positif, sin dan cos-nya negatif. Di kuadran 4 cos-nya positif, sin dan tan-nya negatif. Oke, betul kan. Jadi perbandingan trigonometri itu kan ada 4 kuadran, di mana kuadran pertama itu nilai sin, cos, dan tan itu positif. Kuadran 2 itu nilai sinnya yang positif, kuadran 3 itu tan-nya yang positif, kuadran 4 itu cos-nya yang positif. Nah, materi hari ini itu masih berkaitan dengan materi perbandingan trigonometri, yaitu materi hari ini persamaan trigonometri fungsi sinus. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan video. Nanti silahkan bisa diperhatikan dan disimak dengan baik. Sebentar ya. Nah, ini bisa disimak. Gelombang air bergerak cantik saling beririsan dan bersilangan di Sungai Ciata. Ini merupakan salah satu gelombang pasang surut air terbesar di dunia. Waktu terbaik untuk melihat gerakan gelombang air ini adalah sekitar perayaan pertengahan musim gugur Tiongkok. Adapun gelombang ini dikenal sebagai keajaiban alam yang disebabkan tarikan gravitasi bulan yang bertemu dengan bentuk corong teluk Hangzhou. Nah, dari video tersebut kira-kira apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Menurut saya dari video tersebut terdapat gelombang pasang dan gelombang surut yang terbesar di dunia. Oke, betul. Nah, jadi dari video tersebut itu terdapat gelombang pasang dan juga surut air laut. Bagaimana sih kita itu memodelkan gelombang pasang surut air laut ke dalam matematika, yang dimana itu biasanya digunakan untuk memprediksi kapan terjadi
terjadinya pasang tertinggi atau kapan terjadinya surut terendah. Saya Bu. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, kita bisa memodelkan pola naik turunnya permukaan laut dengan grafik gelombang seperti grafik sinus. Nah, betul sekali. Jadi fungsi sinus itu memiliki pola naik turunnya, di mana itu bisa digunakan untuk mengukur ketinggian air laut. Nah, jadi ini kan naik turun. Nah, seperti pada grafik fungsi sinus itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1 terdiri dari Septi, Aning, Anggita, dan Vela. Kelompok 2 itu Tias, Heliana, Suci, dan Kia. Nah, kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 bisa di sini. Silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberi materi-materi sedikit tentang persamaan trigonometri fungsi sinus. Nah, ini tadi perbandingan trigonometri yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Tias ya. Jadi fungsi sin itu kan positif pada kuadran 1 dan juga pada kuadran 2. Nah, jadi untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi sinus itu ada 2 rumus. Pada kuadran 1 yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang rumus kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Nah, supaya kalian tahu lebih banyak tentang persamaan trigonometri fungsi sinus, Ibu akan membagikan RKPD. Nah, nanti bisa didiskusikan dan juga bisa dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Iya. Nah, dari LKPD tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan atau ada kesulitan? Tuh tanya. Ya, Jadi silakan. bagaimana cara menentukan nilai K-nya? Nah, siapa kira-kira yang ingin menjawab pertanyaan dari Septi, gimana caranya menentukan nilainya? Ayo Bu. Oke. Menurut saya nilai K bisa dimulai dari angka 0 dan angka kita teruskan ke angka 1, 2, 3. Diteruskan kemudian kita akan berhenti jika kita sudah menemukan himpunan penyelesaian sesuai dengan interval soal. Nah, begitu benar jawaban dari dia. Apakah sudah dipahami, Septi? Paham? Oke. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang selanjutnya itu prestasi kelompok siapa yang ingin maju? Ayo, kelompok berapa? Yang ingin maju? Dua. Oke, silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa ke depan. Semua. Ya, semua.
dulu. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Tias. Saya Suci, saya Meliana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya Iya, biasa. Pada hari Sabtu, 23 November 2024, di Kota Bogor ketinggian pintu air bendungan dinyatakan dengan fungsi 4 negatif sin 30 T dengan H dan T yang dihitung dari pukul 11. Tentukan pukul berapa tinggi pintu air bendungan tersebut berada pada ketinggian 3,5 meter untuk kedua kalinya. Nah, silakan kelompok 2 bisa dijelaskan jawabannya. Baik, saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami. Dari soal diketahui bahwa tinggi air adalah 3,5 meter, terus waktu awalnya adalah jam 11, terus diketahui HT sama dengan 4 min sin 30 T. Yang ditanyakan adalah waktu saat ketinggian 3,5 meter kedua kali. Nah, di sini ada H sama dengan 4 dikurangi sin 30 T, karena H 3,5 sehingga 4 dikurangi sin 30 T sama dengan H-nya diganti jadi 3,5. Kemudian negatif sin 30 T sama dengan 3,5 dikurangi 4. Negatif sin 30 T sama dengan negatif 0,5. Terus sin 30 T sama dengan 0,5. Sin 30 T sama dengan sin 30 derajat, karena sin 30 derajat adalah nilainya setengah, jadi 0,5 sama dengan sin 30 derajat, sehingga 30 T sama dengan 30. Kemudian berdasarkan persamaan trigonometri bahwa sin X sama dengan sin alfa, maka rumus yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya 30 T sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. Kemudian ini dibagi dengan 30 jadi T sama dengan 1 ditambah K kali 12. Nah, untuk K sama dengan 0 diperoleh nilai T-nya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 diperoleh nilai T-nya sama dengan 13. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya 30 T sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 30 T sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi nilai T sama dengan 5 ditambah K kali 12. Nah, untuk K sama dengan 0 hasilnya 5 dan K sama dengan 1 hasilnya 17. Jadi waktu ketika ketinggian air mencapai 3,5 meter itu ada di jam 1, jam 5, jam 13, dan jam 17. Nah, untuk waktu saat ketinggian 3,5
dikali berarti kan tadi jam-jam pertama 1 jam, 5 jam, 13 jam sama 9 jam, berarti yang awalnya di jam 11, terus yang kedua kan berarti ditambah dengan 5 jam ini. Jadi pada pukul 16. Sudah. Terima kasih kepada kelompok 2 terkait jawabannya. Nah, dari kelompok 1 kira-kira ada tanggapan apa aja? Kurang lebih sama sih. Oh sama, tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu kita beri aplaus dulu buat kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan jawabannya terkait hasil diskusinya. Kelompok 2 bisa duduk kembali ke tempatnya. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas individu buat kalian, bisa di-scan barcode-nya atau bisa melalui web Google Divisis, itu kodenya bisa dimasukkan. Nah, sekarang bisa membuka HP untuk men-scan atau membuka webnya. Ibu beri waktu aman sampai 8 menit ya untuk mengerjakan. Nanti jangan lupa di submit. Oke, sudah 8 menit. Jadi silakan kalian submit. Apakah sudah semuanya? Sudah. Nah, kira-kira apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan tentang materi hari ini? Saya, Bu. Oke, Suci silakan. Kesimpulannya yaitu himpunan penyelesaian dari trigonometri fungsi sinus itu berupa sudut. Oke, benar. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo. Saya dulu. Oke, silakan Anggita. Persamaan trigonometri fungsi sinus ada 2 Pak, yaitu 1 X sama dengan alfa ditambahkan dikali 90 derajat, 2 X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 90 derajat. Oke, betul. Nah, kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Jadi, kesimpulannya pada materi hari ini itu persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Jadi, himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri itu berupa besaran sudut. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran dan ini juga mau istirahat juga. Nah, gimana kesan dan pesan kalian terkait pembelajaran hari ini? Bu, Ya, menarik Bu, karena tadi ada mengamati video masalah gelombang pasang surut air laut dan juga mengerjakan LKPD. oke. Menurut kalian menarik apa tidak? Menarik. Oh, menarik ya, sangat menarik, sangat menarik. Oke. Nah, ini udah mau istirahat. Ibu menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu masih di persamaan trigonometri, yaitu persamaan trigonometri fungsi kosinus dan juga tangen. Itu mungkin bisa dicari referensi dari Google atau buku atau dari sumber manapun, dan juga mungkin bisa belajar terlebih dahulu. Nah, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.